Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei kamu. Iya, kamu yang lagi scroll-scroll, nyari tontonan buat nemenin waktu santai kamu. Coba deh berhenti sebentar di sini, karena aku janji cerita yang akan kamu dengar ini beda dari biasanya. Sebelum kita mulai, Bunda doain kamu sehat selalu, hatimu tenang, rezekimu lancar, dan segala yang kamu harapkan segera terwujud. Di sini, kamu nggak cuma sekedar nonton video biasa. Kamu diajak masuk ke dunia cerita yang penuh rasa. Kadang bikin senyum, kadang bikin haru, tapi pasti bikin kamu betah. Jadi, siap? Ambil posisi paling nyaman, rebahan, atau duduk santai. Dan biar aku yang bawa kamu ke dalam kisahnya. Selamat menikmati dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau kamu suka. Janda muda bule jatuh cinta pada montir mobil asal Indonesia. Johanna menurunkan kunci pas dari tangan kanannya, mengelap keringat dari dahi dengan tisu bengkel. Suara mesin mobil tua yang sedang dikerjakan oleh salah satu montirnya terdengar serak, seperti batuk kakek-kakek. Ia melirik sekilas, menghela napas. Sudah 3 kali dikerjakan, masih saja tidak beres. Bengkel itu bukan sekadar tempat kerja baginya. Sejak suaminya meninggal dalam kecelakaan 2 tahun lalu, bengkel dan showroom mobil warisan keluarganya menjadi satu-satunya yang dia pegang erat. Johanna tidak punya anak. Umurnya baru 27 tahun, tapi hidup sudah membawanya terlalu jauh untuk ukuran seorang perempuan muda. Pagi itu, seorang pria berdiri di depan pintu bengkel. Kulitnya sawo matang, tubuhnya tegap, tapi wajahnya penuh kerendahan hati. Ia membawa map lamaran, mengenakan jaket tebal yang sudah agak pudar warnanya. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya Johanna sambil menghampiri. "Saya Rahmat," jawabnya dengan aksen khas. "Saya dengar bengkel ini buka lowongan montir. Punya pengalaman?" Johanna menatapnya dari atas ke bawah. "Pernah kerja di beberapa bengkel di Indonesia. Sekarang saya tinggal di Harlem. Visa kerja saya legal." Johanna tidak bertanya banyak lagi. Ia tak butuh gelar tinggi, hanya butuh orang yang bisa kerja sungguh-sungguh dan paham mesin. Hari itu juga Rahmat mulai bekerja, diberi 1 mobil sedan tua yang sudah mangkrak seminggu untuk diperbaiki. 2 jam kemudian, suara mesinnya hidup. Stabil. Tak ada getaran aneh. Johanna sampai harus mengecek 2 kali. Keesokan harinya Rahmat datang lebih awal dari semua montir. Ia membersihkan peralatan tanpa diminta, menyortir onderdil yang tercecer, bahkan memperbaiki lift hidrolik yang sudah rusak sejak musim dingin lalu. Semua dilakukan diam-diam, tanpa banyak bicara. Hari-hari berjalan. Johanna mulai memperhatikan Rahmat lebih dari sekadar karyawan. Lelaki itu tidak banyak omong, tapi tangannya cekatan, gerakannya efisien. Ia tidak mengeluh meski disuruh memperbaiki mobil pelanggan paling rewel sekalipun. Tiap kali Rahmat bekerja, Johanna sering berdiri dari kejauhan. Awalnya hanya untuk memastikan dia benar-benar tahu apa yang dikerjakan. Tapi makin lama, tatapannya berubah. Ada rasa nyaman melihat ketekunan Rahmat. Cara dia memutar baut, mendengarkan bunyi mesin, bahkan ketika ia mengusap pelan kap mobil sambil berpikir. Seolah-olah mobil itu makhluk hidup yang sedang bicara padanya. Suatu sore, listrik padam di bengkel. Cuaca sedang buruk. Angin kencang di luar. Johanna duduk di ruang kecil belakang, menggigil pelan karena pemanas tak berfungsi. Rahmat masuk, membawa termos teh hangat. "Maaf kalau lancang. Di negara saya, kalau cuaca begini, teh hangat bisa sedikit bantu," katanya. Johanna menerima cangkir itu. Ia mengangguk. Mereka diam cukup lama. Hanya suara angin dan tetesan air dari atap seng yang terdengar. "Tinggal sendirian?" tanya Rahmat pelan. "Sejak suami saya meninggal." "Kau?" "Saya merantau sendiri. Keluarga masih di Indonesia." Tak ada pertanyaan lebih lanjut. Tapi keheningan itu tidak canggung. Malam itu Johanna pulang dengan pikiran yang berbeda. Dalam 3 bulan berikutnya, hubungan mereka tumbuh perlahan. Tak ada rayuan, tak ada bunga. Hanya saling percaya.
Johanna mulai mengajak Rahmat berdiskusi soal bisnis, menanyakan pendapatnya tentang harga jual mobil di showroom. Ia mulai memberi tanggung jawab lebih, dan Rahmat tidak pernah mengecewakannya. Hari Sabtu itu, Johanna memutuskan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di tengah bengkel, saat Rahmat sedang melepas ban mobil sport milik klien kaya, Johanna berdiri di hadapannya. "Aku tahu ini tidak biasa," katanya, suaranya mantap. "Tapi aku ingin jujur. Aku suka padamu. Bukan sekadar sebagai montir, tapi sebagai lelaki." Rahmat terdiam. Tangannya menggenggam kunci roda. "Jika kau tidak suka, aku tidak akan memaksamu. Tapi aku tidak ingin membohongi perasaanku sendiri." 2 hari kemudian, media Belanda geger. Foto Johanna dalam gaun pengantin putih dan Rahmat dengan jas sederhana terpampang di koran lokal dan situs berita otomotif. Janda kaya Harlem nikahi, montir migran Indonesia, cinta secepat mesin turbo wartawan. Berkerumun di depan gedung balai kota. Beberapa mencibir, beberapa mengagumi. Tapi Johanna tak peduli. Ia menggenggam tangan Rahmat dengan tenang, melangkah ke pelaminan tanpa ragu. Bagi Johanna, ia tak sedang menikahi seorang montir. Ia menikahi seseorang yang membuatnya kembali hidup. Dan bagi Rahmat, mungkin untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar dihargai sebagai manusia. 3 hari setelah pernikahan mereka, Rahmat kembali ke bengkel. Bukan sebagai montir, tapi sebagai manajer utama. Johanna menyerahkan tanggung jawab itu secara langsung, tanpa banyak pertimbangan. "Kau tahu mesin lebih baik dari siapapun di sini. Aku percaya kau bisa lebih dari sekadar montir," kata Johanna, sambil menyodorkan kunci kantor. Rahmat tidak langsung mengambilnya. Ia menatap Johanna lama, lalu menjawab, "Saya akan kerjakan yang terbaik. Tapi jangan perlakukan saya istimewa hanya karena saya suamimu." "Bukan karena itu," Johanna tersenyum. "Karena kamu layak." Hari pertama Rahmat sebagai manajer tidak mudah. Ia harus menghadapi montir senior yang tidak suka perubahan. Beberapa dari mereka sudah bekerja bertahun-tahun, dan sekarang harus menerima perintah dari pria asing yang baru datang 3 bulan lalu. Ada yang terang-terangan membantah, ada yang diam tapi dingin. "Dulu kamu di bawah saya, sekarang nyuruh saya?" ucap Peter, salah satu montir paling tua. "Saya tidak menyuruh, saya minta kerjasama," jawab Rahmat tenang. "Kalau memang saya salah, bilang, saya terbuka. Tapi, kalau ini tentang ego, mari kita letakkan itu di luar bengkel." Hari-hari pertama Rahmat lebih banyak mendengarkan. Ia pelajari laporan keuangan, tanya harga spare part, mencatat keluhan pelanggan, bahkan ikut turun tangan jika perlu. Ia tidak duduk di kantor pakai dasi. Ia tetap pakai seragam montir, dan tangan kotornya tetap bau oli. Johanna memperhatikan semua itu dari jauh. Ia tidak ikut campur. Ia tahu, kalau ingin Rahmat dihormati, dia harus mendapatkannya sendiri. Sore hari, setelah bengkel tutup, Johanna menyeduh 2 gelas kopi. Rahmat duduk di ruang belakang, membuka laptop yang penuh tabel dan angka. "Capek?" tanya Johanna. "Lumayan," jawab Rahmat sambil memijat pelipis. "Tapi ini menyenangkan. Meski kepala saya rasanya seperti piston yang mogok." Johanna tertawa. Itu tawa pertama mereka sejak pesta pernikahan selesai. Malamnya mereka makan malam di rumah kecil di pinggiran Harlem. Rumah itu dulunya milik orang tua Johanna. Bangunannya tua, tapi hangat. Ada taman kecil di belakang, dengan 1 ayunan kayu yang dibiarkan berlumut. "Kita bisa renovasi kalau kamu mau," ujar Johanna. "Menurutku tidak perlu," jawab Rahmat. "Rumah ini punya sejarah. Kadang yang tua itu tidak perlu diganti, cukup dirawat." Ucapan itu membuat Johanna diam cukup lama. Ia menatap Rahmat, bukan sebagai suami, tapi sebagai seseorang yang mampu melihat nilai dari sesuatu yang sederhana. Beberapa minggu berlalu, perubahan perlahan terjadi di bengkel. Rahmat memperkenalkan sistem antrean digital untuk pelanggan. Ia mengganti beberapa supplier lama yang harganya tidak masuk akal. Ia juga membuat pelatihan mingguan agar montir lain bisa belajar lebih banyak. "Peter,
montir senior yang dulu menolak mulai ikut pelatihan. Ia tidak bilang apa-apa, tapi setiap selesai sesi, ia selalu menghampiri Rahmat dan bertanya lebih banyak soal mesin hybrid dan mobil listrik. Di showroom, Johanna kembali fokus pada promosi. Ia memotret mobil-mobil koleksi, mengunggahnya ke media sosial. Ia memanfaatkan momen istri menikahi montir yang sempat viral dan mengubahnya menjadi keuntungan bisnis. Banyak orang penasaran, banyak yang datang hanya ingin melihat langsung pasangan tak biasa itu. Seorang pelanggan dari Amsterdam bahkan membeli mobil sport hanya karena ingin bertemu Rahmat dan berfoto dengannya. Aku merasa seperti selebritas. Murahan, keluh Rahmat saat makan siang. Tapi kita dapat uang banyak dari itu, balas Johanna, sambil menyodorkan sepotong sandwich. Hari Jumat, Johanna mengajak Rahmat ke sebuah tempat yang sudah lama ingin ia kunjungi. Lautan bunga tulip di Keukenhof. Mereka berjalan berdua di antara hamparan warna merah, ungu, dan kuning. Aku tidak tahu hidup akan sejauh ini setelah kehilangan suamiku dulu, ucap Johanna pelan. Tapi sekarang aku merasa punya arah lagi. Rahmat menggenggam tangan istrinya. Saya pun tidak menyangka. Dulu saya cuma ingin kerja yang halal. Sekarang saya punya rumah, istri, dan pekerjaan yang saya cintai. Johanna menatap wajah suaminya. Mata itu jujur. Tidak banyak ambisi, tapi penuh keteguhan. Ia tahu, Rahmat bukan orang yang datang untuk mengambil. Ia datang untuk membangun. Dan di balik semua keberuntungan yang datang cepat, Johanna merasa hidupnya akhirnya punya pondasi yang tidak mudah runtuh. Sudah 2 bulan Rahmat memimpin bengkel dan showroom milik Johanna. Angka penjualan naik perlahan tapi stabil. Beberapa pelanggan lama yang sempat pindah karena pelayanan buruk, kini mulai kembali. Rahmat menata ulang seluruh sistem kerja, mulai dari jadwal montir hingga layout ruang servis. Di ruang showroom, Johanna mulai memperluas lini mobil listrik. Ia sudah lama mengincar pasar itu, tapi baru sekarang punya waktu dan tenaga untuk benar-benar serius menggarapnya. Rahmat juga membantu dengan mengundang dosen teknik mesin dari Delft University untuk memberi pelatihan tentang kendaraan listrik. Kalau bengkel kita bisa servis mobil listrik, 5 tahun ke depan kita unggul, ujar Rahmat sambil menunjuk grafik tren otomotif di laptopnya. Johanna mengangguk, kamu mau kuikutkan pelatihan bisnis juga, supaya lebih siap. Rahmat tertawa kecil. Saya bukan orang kuliahan, Jo. Bukan soal gelar, soal strategi. Beberapa hari kemudian, Rahmat duduk di kelas daring malam hari, belajar manajemen, keuangan dan pemasaran. Ia tidak nyaman awalnya. Istilah-istilah asing, grafik yang rumit, dan tugas yang mengharuskannya presentasi di depan kamera. Tapi Rahmat tidak mundur. Ia kerjakan satu-satu, meskipun kadang harus tidur larut karena siangnya tetap bekerja di bengkel. Sementara itu, di bengkel, muncul pelanggan baru yang tidak biasa. Seorang pria berjas datang dengan mobil klasik yang tampak terawat. Ia memperkenalkan diri sebagai Erik van der Ven, pengusaha otomotif dari Rotterdam. Saya dengar bengkel ini kini dikelola oleh orang Indonesia yang membuat banyak perubahan. Saya penasaran, ucapnya sambil mengamati detail bengkel. Rahmat menyambut Erik dengan sopan. Ia jelaskan sistem kerja mereka, metode kontrol kualitas, dan rencana pengembangan ke depan. Erik tersenyum tipis. Kau tahu, aku dulu punya bengkel di Amsterdam, tapi ditutup karena karyawan tidak bisa dipercaya. Kalau kepercayaan sudah rusak, susah dibangun lagi, jawab Rahmat. Beberapa hari kemudian, Erik datang lagi. Kali ini membawa tawaran kerja sama. Ia ingin menginvestasikan uang ke bengkel Johanna dengan imbalan sebagian saham. Johanna membaca proposal itu dengan serius. Rahmat ikut berdiskusi, tapi ia lebih banyak diam. Kamu merasa tawaran ini aneh? Tanya Johanna saat mereka makan malam. Bukan aneh. Hanya terlalu cepat, jawab Rahmat. Dia belum lihat sejauh apa potensi kita, tapi sudah ingin masuk. Seolah-olah dia punya agenda lain. Johanna mempertimbangkan pendapat itu. Ia tidak langsung menolak, tapi juga tidak memberi jawaban. Dalam bisnis, ia tahu mana insting dan mana sekadar rasa takut.
Di waktu yang hampir bersamaan, Rahmat mendapat surat dari Indonesia. Surat itu dari kakak perempuannya, yang sudah lama tinggal di kampung. Isinya singkat, hanya memberitahu bahwa ibunya jatuh sakit, tidak parah tapi butuh pengobatan rutin. Kalau kamu mau pulang, aku bisa urus bengkel sementara, ujar Johanna. Kamu tidak usah khawatir. Rahmat mengangguk, tapi tidak langsung memesan tiket. Ia duduk di garasi malam itu, memandangi mobil yang sedang dibongkar. Ia berpikir keras tentang ibu di kampung, tentang tanggung jawab di Belanda, dan tentang siapa dirinya sekarang. Ia tidak mau menjadi suami yang kabur dari kewajiban, tapi juga tidak mau jadi anak yang melupakan ibunya sendiri. Akhirnya, ia memutuskan pulang selama seminggu. Ia tinggalkan semua pekerjaan dengan catatan rinci, menyusun jadwal bengkel, dan menitipkan semua urusan ke Johanna. Saya cuma minta satu hal, ucap Rahmat sebelum berangkat. Apa? Jangan terima tawaran Erik sampai saya kembali. Johanna mengangguk. Di Indonesia, Rahmat mendapati ibunya lebih kuat dari yang dikira. Sakitnya tidak serius, hanya tekanan darah dan kelelahan. Tapi kedatangannya membuat ibu bahagia. Mereka menghabiskan waktu di beranda rumah, berbincang hingga malam. Aku dengar kamu sekarang jadi orang besar, ujar ibunya sambil tertawa kecil. Rahmat menggeleng. Saya cuma kerja keras, Bu. Sama seperti dulu waktu masih bantuin bengkel, Pak Slamet. Kerja keras dan jujur, itu yang penting. Sepulang dari Indonesia, Rahmat membawa sesuatu yang lebih dari sekadar oleh-oleh. Ia membawa keyakinan bahwa dirinya tidak lagi sekadar montir. Ia suami, pengelola bisnis, dan anak yang tak melupakan asal-usul. Begitu tiba di Belanda, ia disambut Johanna di bandara. Wajah istrinya lelah, tapi bahagia. Kita punya masalah kecil, ucap Johanna sambil menyetir menuju rumah. Rahmat menoleh. Masalah apa? Erik tidak sabar menunggu jawaban. Dan dia mulai menyebarkan rumor di antara pelanggan lama. Rahmat diam. Ia tahu, ini bukan soal bisnis lagi. Ini mulai menyentuh reputasi, dan saat itulah ia sadar, mesin rusak bisa diperbaiki. Tapi niat buruk seseorang, itu yang jauh lebih rumit. Rumor yang disebarkan Erik tidak main-main. Beberapa pelanggan mulai bertanya-tanya. Mereka mendengar gosip bahwa bengkel Johanna akan diambil alih investor besar. Ada pula kabar bahwa Johanna akan menjual showroom dan pindah keluar kota bersama suaminya. Rahmat menggeleng pelan saat mendengar itu dari Jeroen, pelanggan lama yang sudah akrab sejak awal. Saya nggak kemana-mana. Bengkel ini tetap milik kami. Kalau ada yang bilang begitu, pasti punya niat lain, jawab Rahmat. Namun gosip seperti oli yang tumpah di lantai bengkel. Sekali tercecer, sulit dibersihkan. Johanna mencoba menjelaskan lewat media sosial resmi, mengunggah pernyataan singkat, foto mereka berdua di ruang kerja, dan menulis bahwa tidak ada investor baru yang masuk. Tapi Erik tidak berhenti. Ia mulai menawarkan servis diskon besar-besaran di bengkel baru yang ia buka tak jauh dari sana. Bahkan, beberapa montir freelance yang biasa dipanggil Johanna berpindah ke tempat Erik karena bayaran yang lebih tinggi. Dia niat perang, ujar Johanna sambil menatap data pemasukan yang turun drastis 2 minggu terakhir. Rahmat tidak menjawab. Ia melihat daftar nama pelanggan yang batal servis. Ada nama-nama yang ia kenal, bahkan yang sudah ia bantu secara pribadi. Ia tahu, ini bukan soal harga. Ini soal persepsi. Mereka mengira tempat ini akan tutup, jadi lebih aman pindah ke tempat yang dianggap punya masa depan. Hari-hari selanjutnya, Rahmat turun tangan langsung. Ia kembali ke pit, ikut menyervis mobil, menyambut pelanggan satu persatu, menjelaskan situasi dengan jujur. Sementara Johanna mulai menghubungi pelanggan tetap secara pribadi, menawarkan layanan rumah untuk servis ringan. Mereka juga membuka paket servis tahunan dengan harga terjangkau, sistem berlangganan. Kalau kamu kasih pelayanan yang jujur dan berkualitas, mereka bakal balik, ucap Rahmat. Namun satu hari, Johanna pulang lebih awal dari pertemuan dengan rekan supplier. Wajahnya pucat. Rahmat menutup kap mobil dan segera menghampiri. Ada apa? Erik bukan orang baru dalam hidupku, jawab Johanna pelan. Dulu, sebelum suamiku meninggal, Erik pernah jadi rekan bisnis kami.
Ia investor kecil di showroom kami yang lama. Tapi setelah kematian suamiku, dia mencoba membeli semua sahamku. Bahkan pernah mengancam. Rahmat terdiam. Ini bagian yang tidak pernah diceritakan Johanna sebelumnya. Aku menolak, dan akhirnya dia menjual sahamnya ke orang lain. Tapi aku tahu dia menyimpan dendam. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Aku pikir masa lalu sudah selesai. Rahmat menunduk, menarik napas panjang. Keesokan harinya, Rahmat mendatangi bengkel Erik. Ia datang tidak dengan kemarahan, tapi dengan niat menyelesaikan. Tapi Erik bukan orang yang suka berdamai. Kau pikir bisa menandingi pengalaman dan uang? Ucap Erik sinis. Johanna butuh orang sepertiku, bukan montir yang cuma bisa ganti oli. Rahmat tidak terpancing. Saya nggak perlu meyakinkan kamu, tapi saya janji. Bengkel kami nggak akan kalah karena permainan kotor. Erik hanya tertawa kecil. Lihat saja siapa yang lebih tahan lama. Rahmat pulang dengan pikiran berat. Tapi di dalam hati, ia semakin yakin. Satu-satunya cara mengalahkan Erik adalah tetap berdiri. Tetap beroperasi. Tetap dipercaya. Dalam seminggu berikutnya, Rahmat dan Johanna meluncurkan program loyalitas pelanggan, diskon servis ulang tahun, dan kursus dasar otomotif gratis untuk pelajar teknik. Ide itu sederhana, tapi menarik perhatian. Beberapa media lokal menulis artikel tentang bengkel mereka yang kreatif dan tangguh di tengah persaingan. Artikel itu viral, dan pelanggan mulai kembali berdatangan. Suatu pagi, Rahmat datang lebih awal dan melihat seorang anak muda berdiri di depan pintu bengkel. Kamu cari siapa? Saya mau daftar kerja di sini. Dengar kata orang, tempat ini beda. Rahmat tersenyum kecil. Ia ulurkan tangan. Nama kamu siapa? Vincent. Besok datang lagi. Bawa CV. Dan siap kotor-kotoran. Anak itu tertawa. Siap, Pak. Hari itu, Rahmat berdiri lama di depan pintu bengkel. Ia lihat kursi tunggu, mesin-mesin berat, para montir yang mulai datang satu persatu. Tempat ini bukan cuma usaha. Ini rumah. Dan rumah tidak akan runtuh hanya karena badai kecil. Johanna datang, beberapa menit kemudian sambil membawa 2 cangkir kopi. Berapa persen pelanggan balik minggu ini? 18%. Masih jauh, tapi naik. Kurasa kita nggak perlu lawan Erik dengan cara dia. Kita tinggal kerja lebih baik. Rahmat mengangguk. Dan aku janji, kita nggak akan jatuh. Hanya karena rantai satu putus. Johanna menyerahkan kopi padanya. Rantai bisa diganti, tapi tekad yang tahan karat itu yang susah. Mereka berdua minum kopi pagi itu. Di tengah udara dingin Rotterdam, bengkel mereka mungkin terlihat biasa. Tapi di dalamnya, ada kerja keras, ada tekad, dan ada cinta yang tidak bisa dibeli dengan uang. Bulan ke-7 sejak Rahmat resmi mengurus bengkel dan showroom Johanna, keadaan mulai stabil. Pelanggan kembali ramai. Program loyalitas berhasil. Nama bengkel mereka, Auto Hair Rahmat and Johanna, mulai disebut-sebut dalam media lokal. Bahkan, ada stasiun TV kecil yang datang untuk meliput. Hari itu, seorang pria datang membawa mobil sport merah menyala. Mobil mewah keluaran terbaru yang harganya bisa beli 2 rumah di pinggiran Rotterdam. Ia mengenalkan diri sebagai Mark van Tollen, pengusaha otomotif yang punya jaringan spare part dan ekspor mobil ke Belgia. Ada yang menarik dari tempat kalian. Saya tertarik investasi, ucapnya sambil menyeruput kopi Johanna. Rahmat tidak langsung menjawab. Ia tidak suka basa-basi. Apa yang Bapak lihat dari kami? Tanya Rahmat. Semangat, kejujuran, dan tentu saja, potensi besar. Saya ingin membawa bengkel ini jadi pusat servis dan pelatihan montir se-Eropa Utara. Saya punya dana, kalian punya semangat. Johanna tampak tertarik, tapi Rahmat diam. Mark menyerahkan proposal kerjasama. Pikirkan saja, tidak perlu jawaban sekarang. Setelah tamu itu pergi, Johanna menatap Rahmat. Bagaimana menurutmu? Rahmat mengangkat bahu. Terlalu cepat. Baru juga kita bisa napas.
sekarang sudah diajak ekspansi. Tapi peluang seperti ini tidak datang 2 kali, Rahmat. Aku tahu. Tapi aku juga tahu, membesarkan usaha bukan cuma soal uang dan nama. Ada tanggung jawab. Ada resiko. Kita bisa kehilangan semuanya kalau salah langkah. Malam itu, mereka tidak langsung tidur. Di ruang tengah rumah yang sederhana, Johanna membuka dokumen proposal. Rahmat duduk di kursi, menatap diam. Aku tidak mau kehilangan apa yang kita punya sekarang, ucap Rahmat. Johanna mendekat. Kamu takut? Rahmat menggeleng. Aku cuma tidak ingin terburu-buru. Kita baru saja keluar dari tekanan Erik. Kalau kita ambil investasi besar, ritme kerja berubah. Tekanan makin tinggi. Hidup bukan lagi tentang memperbaiki mobil dan menyambut pelanggan, tapi soal angka dan rapat tiap minggu. Johanna menatapnya lama. Ada kekaguman sekaligus kegelisahan di wajahnya. Beberapa hari kemudian Mark kembali. Kali ini, ia tidak sendiri. Ada 2 orang yang ia perkenalkan sebagai analis bisnis. Mereka menjelaskan rencana pembangunan cabang baru di kota Groningen, 2 jam dari Rotterdam. Mereka juga membawa simulasi keuntungan 5 tahun ke depan. Kalau semua berjalan sesuai rencana, dalam 2 tahun bengkel kalian jadi franchise, kata Mark. Rahmat menutup laptop presentasi. Saya tidak tertarik. Mark tersentak. Apa alasanmu? Kami membangun tempat ini dari kejujuran, dari kedekatan, dari pelanggan yang merasa seperti keluarga. Saya tidak ingin semuanya berubah hanya karena kita mengejar angka. Johanna memegang tangan Rahmat di bawah meja. Ia tahu, keputusan ini tidak mudah. Mark berdiri. Wajahnya berubah. Kalian akan menyesal menolak tawaran ini. Dunia otomotif tidak menunggu orang lambat. Lebih baik lambat, tapi tidak tersesat. Jawab Rahmat tenang. Setelah mereka pergi, Johanna memeluk suaminya. Aku bangga sama kamu. Rahmat tersenyum. Kita sudah cukup. Dan kalau suatu hari kita mau membesar, biar karena kekuatan kita sendiri, bukan orang lain. Beberapa minggu berlalu. Erik masih berusaha mengganggu, tapi semakin kehilangan tenaga. Pelanggannya turun, timnya bubar, dan akhirnya bengkel Erik tutup diam-diam tanpa pemberitaan. Sementara itu, bengkel Johanna dan Rahmat mulai dikenal luas. Mereka membuka kelas montir gratis tiap Sabtu untuk anak-anak muda. Program ini justru lebih viral dari iklan manapun. Di satu sore musim semi, Rahmat duduk di kursi luar, melihat anak-anak muda mencuci tangan setelah pelatihan. Johanna datang membawa teh hangat. Kalau suatu hari nanti kita punya anak, kamu mau mereka ikut terlibat di sini juga? Rahmat tertawa kecil. Kalau mereka mau, ya. Tapi kalau tidak, aku tetap ingin mereka belajar kerja keras. Johanna duduk di sebelahnya. Aku rasa waktunya tepat. Rahmat menoleh. Maksudmu? Johanna meletakkan tangan di perutnya. Aku hamil. Rahmat menatapnya lama, lalu berdiri dan memeluk istrinya. Di belakang mereka, mesin masih menderu, anak-anak muda masih tertawa, dan matahari perlahan turun. Bengkel itu bukan lagi tempat servis biasa. Itu rumah. Tempat cinta tumbuh, harapan diperbaiki, dan mimpi dinyalakan ulang. Pagi-pagi sekali, Rahmat sudah duduk di teras rumahnya sambil menyeduh kopi. Pandangannya lurus ke arah jalan kecil di depan. Udara Rotterdam hari itu lembab, bekas hujan, malam. Di dalam rumah, Johanna masih tertidur. Usia kandungannya memasuki bulan ke-7. Kehamilan pertamanya tidak mudah. Mual panjang, sakit pinggang, dan perubahan emosi membuat Johanna lebih sering diam. Tapi ia bertahan, tidak pernah mengeluh. Rahmat mengangkat ponselnya, mengecek jadwal hari ini. Bengkel makin sibuk. Mereka kini punya 9 karyawan tetap dan 2 anak magang dari program pelatihan. Johanna memang tidak ikut turun langsung lagi, tapi matanya tetap awas. Bahkan sambil duduk di rumah, ia memantau laporan harian lewat laptop. Satu hal yang berubah sejak Johanna hamil. Rahmat belajar mengatur ulang semuanya.
Waktu kerja, waktu pulang, bahkan waktu tidur. Tidak ada yang mengajarinya bagaimana menjadi calon ayah, apalagi suami dari perempuan mandiri seperti Johanna. Tapi ia mencoba. Hari itu, setelah mengantar spare part ke lokasi servis mobil pelanggan, Rahmat mampir ke toko perlengkapan bayi. Ia berdiri lama di depan rak-rak kecil yang berisi botol susu, popok kain, dan mainan gantung. Penjual datang menawarkan bantuan. Anak pertama? Tanya si penjaga toko, seorang pria paruh baya. Rahmat mengangguk. Iya, bulan depan lahir. Kalau kamu sudah bisa bedakan antara suara tangisan lapar dan tangisan ngantuk, berarti kamu sudah jadi ayah sungguhan, kata pria itu sambil tertawa. Rahmat ikut tertawa. Walau agak kaku, ia belum membayangkan bagaimana rasanya rumah yang biasanya tenang berubah jadi penuh suara bayi. Tapi dalam hatinya, ia siap. Di rumah, Johanna mulai menyiapkan kamar bayi. Ia mengecat tembok dengan warna lembut. Ia memilih baju-baju kecil berwarna netral. Kadang Rahmat ikut membantu. Kadang hanya duduk dan memperhatikan istrinya. Suatu malam, Johanna terbangun karena perutnya keras dan kencang. Rahmat langsung sigap, mengantar ke rumah sakit. Dokter bilang itu kontraksi palsu. Tapi saat duduk di ruang tunggu, Rahmat baru sadar. Ini benar-benar nyata. Dia akan jadi ayah. Tak lama lagi. Kalau nanti anak kita perempuan, mau dinamai siapa? Tanya Johanna saat mereka pulang. Kalau laki-laki, aku ingin namanya Amir, jawab Rahmat. Kenapa, Amir? Karena artinya pemimpin. Aku ingin anak kita kelak bisa pimpin dirinya sendiri, tidak gampang ikut orang. Johanna tersenyum. Kalau perempuan, aku ingin namanya Lara, simpel dan kuat. Mereka berdua saling pandang. Tidak ada yang perlu dikatakan lebih jauh. Beberapa minggu kemudian, Johanna melahirkan di RS Sophia Kinderziekenhuis, rumah sakit anak terkenal di Rotterdam. Rahmat mendampingi dari awal sampai selesai. Prosesnya lama, melelahkan, dan membuatnya berkeringat seperti habis angkat mesin truk. Tapi begitu suara tangisan pertama terdengar, Rahmat tahu hidupnya tidak akan sama lagi. Bayinya perempuan, sehat. Wajahnya campuran, kulit terang tapi bola mata hitam, legam seperti ayahnya. Mereka beri nama Lara Amirah Rahmat. Hari-hari setelah kelahiran, Rahmat belajar hal baru lagi. Mengganti popok, menidurkan bayi, menggendong tanpa membuat Lara menangis. Semua terasa canggung di awal, tapi perlahan ia menguasainya. Satu sore, Rahmat pulang dari bengkel dan mendapati rumah berantakan. Botol susu di meja, popok di sofa, dan Johanna tertidur di kursi sambil memeluk bayi. Baju rumahnya kusut. Rambutnya aut-autan. Tapi wajahnya damai. Rahmat tidak membangunkannya. Ia hanya duduk di lantai, memandangi dua orang yang paling ia cintai. Beberapa hari kemudian, ia membuat keputusan besar. Ia akan menunjuk 2 montir senior untuk mengelola operasional bengkel secara bergiliran. Ia ingin menghabiskan lebih banyak waktu di rumah. Menjadi ayah bukan sekadar status. Ia ingin ada di rumah saat Lara tumbuh, bukan hanya pulang ketika anaknya sudah tidur. Banyak orang pikir punya anak itu soal biaya. Tapi lebih dari itu, yang paling mahal adalah waktu. Katanya pada Johanna. Johanna mengangguk. Dan kamu memberi yang paling mahal itu. Waktu. Dalam kesibukan, dalam tidur yang tidak utuh, dalam tumpukan cucian dan suara tangis bayi, Rahmat menemukan versi terbaik dari dirinya. Ia bukan hanya suami seorang pemilik bengkel, tapi kepala rumah tangga, dan itu menurutnya adalah jabatan paling penting di dunia. Lara baru berusia 5 tahun saat Johanna melahirkan anak keempat mereka. Rumah yang dulu tenang kini ramai sepanjang hari. Ada suara tangisan bayi, teriakan anak balita minta susu, dan suara Lara yang mulai cerewet seperti ibunya. Rahmat tak pernah membayangkan hidupnya akan seperti ini 10 tahun lalu. Dari seorang montir pendatang jadi ayah 4 anak dan pengelola bisnis besar. Anak kedua dan ketiga mereka, Kamil dan Sari, lahir berjarak masing-masing 2 tahun. Yang bungsu diberi nama Malik. Rumah mereka di pinggiran Rotterdam kini punya 2 lantai. Kamar anak-anak dipenuhi mainan, buku,
dan baju yang berserakan hampir setiap hari. Bahkan garasi pun berubah fungsi jadi ruang bermain, bukan lagi tempat simpan mobil-mobil mewah koleksi Johanna. Meski sibuk, Johanna tetap memegang peran penting dalam bisnis. Ia tidak turun langsung seperti dulu, tapi ia masih memeriksa laporan, menyusun strategi pemasaran, dan memutuskan ekspansi showroom kedua kota besar lainnya, Utrecht dan Eindhoven. Di sisi lain, Rahmat mengambil peran sebagai penghubung operasional. Ia bukan hanya mengawasi bengkel, tapi juga melatih para montir muda dan ikut serta dalam program sosial yang mereka sponsori. Tapi hidup bukan hanya soal kerja dan keluarga, ada masa-masa sulit juga. Suatu malam, Sari sakit demam tinggi. Malik ikut batuk dan muntah. Johanna kelelahan, baru tidur 2 jam. Rahmat menyetir ke rumah sakit dengan mata merah, sementara Lara menangis karena tidak ingin adiknya dibawa ke rumah sakit. Dokter bilang virus biasa, tapi kelelahan membuat semuanya terasa lebih berat. Di malam itu, Rahmat duduk di ruang tunggu rumah sakit. Ia memegang tangan Johanna yang dingin karena kurang tidur. Mereka saling diam, lelah, tapi tak ada penyesalan. Kalau ada mesin waktu, kamu mau balik ke masa kita baru nikah? Tanya Johanna pelan. Rahmat tersenyum. Tidak, aku justru ingin tahu seperti apa hidup kita 20 tahun ke depan. 4 anak sudah cukup? Cukup sekali, bahkan lebih dari cukup. Johanna tertawa kecil, lalu bersandar di bahunya. Mereka berdua tahu, waktu mereka tak pernah utuh, tapi yang mereka miliki selalu cukup. Beberapa bulan setelahnya, Lara mulai masuk sekolah dasar. Johanna membelikannya sepatu baru, sementara Rahmat yang mengantar hari pertama. Di gerbang sekolah, Rahmat jongkok di depan putrinya. Nak, kamu boleh jadi apapun nanti, tapi ingat, satu hal paling penting adalah jadi baik. Potong Lara. Rahmat mengangguk sambil tersenyum. Kehidupan mereka kini berputar cepat. Pagi antar sekolah, siang ke showroom, sore bantu anak belajar, malam antar anak ke dokter gigi, lalu tengah malam bangun karena Malik menangis. Semua seperti siklus yang tak pernah berhenti. Tapi anehnya, mereka tidak pernah mengeluh. Di sela rutinitas itu, Rahmat dan Johanna masih menyisihkan waktu untuk berdua. Setiap Jumat malam, setelah anak-anak tidur, mereka duduk di dapur, minum teh, dan membahas apa saja. Tentang masa lalu, tentang pelanggan yang cerewet, tentang rencana liburan ke desa Rahmat di Indonesia yang terus tertunda. Suatu hari kita harus ke Aceh, biar anak-anak tahu tempat ayahnya berasal, kata Rahmat Johanna. Mengangguk, dan aku ingin mereka tahu bahwa kita datang dari 2 dunia yang sangat berbeda, tapi bisa jadi satu keluarga yang utuh. Kalau orang tua kita lihat sekarang, mereka pasti bangga, tambah Rahmat. Johanna diam sejenak. Ia teringat ibunya, yang dulu khawatir karena anaknya menikahi pria asing, montir dari negara jauh. Tapi hari ini, tak ada satupun yang bisa menyangkal betapa dalamnya cinta mereka bertumbuh. 4 anak, 1 rumah, dan waktu yang terbagi. Tidak ada kemewahan yang berlebihan. Tidak ada pesta-pesta besar seperti saat mereka menikah dulu, tapi ada cinta yang tak pernah surut. Bahkan saat baju belum disetrika dan dapur belum sempat dibersihkan. Sore itu, Rahmat duduk di halaman belakang sambil memangku Malik yang tertidur. Sari bermain ayunan. Kamil mengejar bola. Lara membaca buku di bangku kayu. Johanna berdiri di ambang pintu, tersenyum melihat semuanya. Rumah itu berantakan, tapi cinta mereka tertata rapi. Dan di tengah semua itu, Rahmat merasa ia sudah sampai di rumah yang sesungguhnya. Waktu terus berjalan. Lara sekarang 14 tahun. Ia tinggi, rambutnya pirang seperti ibunya, tapi kulitnya sawo matang, dan sikapnya keras kepala seperti Rahmat. Kamil berumur 12, Sari 10, dan Malik 7. Mereka sudah terbiasa dengan suasana bengkel dan showroom sejak kecil. Bagi mereka, bau oli dan suara mesin bukan hal asing. Bahkan Malik sudah bisa membedakan suara mesin diesel dan bensin hanya dari dengungannya. Tapi di antara semua anak, Lara yang paling menonjol. Sejak umur 10 tahun,
ia selalu ikut Rahmat ke bengkel. Bukan cuma duduk diam, tapi benar-benar mengamati. Bahkan ia pernah membongkar sepeda lamanya hanya untuk tahu cara kerja rantainya. Suatu sore, saat Rahmat sedang mengecek laporan pembelian spare part, Lara datang membawa kertas berisi sketsa mesin. "Ayah, ini desain mesin hibrid. Aku lihat dari internet, terus aku ubah sedikit. Menurut ayah, ini bisa dipakai di mobil kecil?" Rahmat menatap sketsa itu lama. Gambar tangan Lara belum rapi, tapi ide dasarnya cukup jelas. Ia terkesiap. Gadis kecilnya tumbuh cepat, dan lebih cepat lagi menyerap pengetahuan. "Kamu dapat ide ini dari mana?" "Dari YouTube. Tapi aku modifikasi. Aku juga tanya chatbot AI tadi pagi." Rahmat tertawa kecil. Dunia sudah berubah. Tapi satu hal tetap sama. Gairah terhadap mesin. Johanna pun menyadari hal itu. Ia mulai mengajak Lara dalam rapat kecil showroom. Mulai dari belajar membaca laporan laba rugi, mengenali tren pasar mobil bekas, sampai cara bicara dengan pelanggan kaya yang cerewet. Suatu malam setelah anak-anak tidur, Johanna bicara serius pada Rahmat di dapur. "Kita harus mulai wariskan bisnis ini perlahan. Bukan karena kita tua, tapi karena mereka harus belajar." Rahmat mengangguk. "Setuju. Tapi jangan terburu-buru. Mereka tetap anak-anak." Tapi Lara sudah siap. "Kita beri tanggung jawab kecil dulu." Besoknya, Johanna membuat keputusan yang mengejutkan semua staf. Lara ditunjuk sebagai kepala tim digital showroom untuk media sosial dan kampanye iklan daring. Umurnya baru 14 tahun, tapi kemampuannya di bidang teknologi jauh di atas ekspektasi. Dan yang lebih penting, ia punya semangat. Beberapa pegawai protes. "Bu, ini tanggung jawab besar. Masa diserahkan ke anak?" Johanna menjawab tenang. "Saya mulai usaha ini dari umur 20, sendirian. Kalau Lara bisa lebih awal, kenapa tidak?" Dalam 2 bulan, penjualan showroom naik 15%. Iklan digital buatan Lara viral. Ia bikin konten singkat dengan gaya jenaka, pakai bahasa Belanda dan Inggris, ditambah sentuhan budaya Indonesia. Kontennya disukai banyak orang. Bahkan ada media yang meliput Putri Montir Bule jadi kreator showroom mobil paling populer di Rotterdam. Rahmat tak berkata banyak, tapi dari matanya, ia bangga. Di rumah ia masih ayah biasa, tapi di bengkel, ia mulai digantikan perlahan, bukan oleh orang luar, tapi oleh darah daging sendiri. Suatu malam, setelah semua anak tidur, Rahmat menatap langit dari balkon rumah. "Dulu aku pikir hidupku berhenti di garasi sempit di Banda Aceh. Tapi ternyata, Allah kasih jalur lain." Johanna datang dengan 2 cangkir teh. Dan jalur itu penuh tikungan, tanjakan, dan kadang mogok juga. "Tapi selalu sampai," sahut Rahmat. Johanna tersenyum. Selalu. Di bawah cahaya lampu taman, mereka bicara pelan soal rencana membuka showroom baru di Den Haag. Kali ini Lara yang akan memimpin proyeknya, didampingi tim senior. Rahmat tahu, tugasnya sebagai kepala bengkel mungkin sudah selesai. Tapi tugasnya sebagai ayah baru mulai. Malam itu, ia teringat pertama kali menginjakkan kaki di bengkel Johanna 10 tahun lalu. Baju lusuh, tangan penuh bekas oli, wajah berharap. Sekarang, ia duduk di balkon rumah 2 lantai, ditemani istri, dengan 4 anak sehat dan bisnis yang berkembang. Dan yang paling ia syukuri, anak pertamanya mulai meneruskan jejak mereka. Mesin boleh berubah, dunia boleh berubah, tapi nilai dan semangat tidak. Lara berdiri di depan layar komputer, menatap grafik penjualan showroom yang tiba-tiba turun tajam. Angka merah memenuhi laporan keuangan. "Ini aneh," gumamnya. 2 bulan terakhir, target yang dibuat jauh dari tercapai. Padahal kampanye iklan sudah gencar, stok mobil juga banyak. Johanna datang menghampiri. "Apa yang terjadi, Nak?" Lara menarik napas panjang. "Ada penurunan penjualan. Bahkan beberapa pelanggan komplain soal mobil yang dibeli. Ada masalah pada bagian mesin yang kami lewatkan." Rahmat yang mendengar dari ruang bengkel segera bergabung. "Mobil apa itu?" Lara menunjuk laporan. "Model terbaru dari pabrikan Jerman. Mereka menarik produk itu karena masalah teknis.
Tapi kami sudah terlanjur jual beberapa unit. Johanna menghela napas. Kalau begitu, kita harus bertanggung jawab. Perbaiki semua unit itu dan berikan garansi penuh. Rahmat mengangguk. Ini ujian kita. Masalah makin rumit ketika media mulai meliput isu penarikan mobil bermasalah itu. Showroom Johanna Rahmat menjual mobil rusak, konsumen marah. Judul beberapa berita. Wartawan berdatangan ke showroom, bertanya soal tanggung jawab. Johanna berdiri di depan para wartawan dengan wajah tegas. Kami minta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Segera kami tarik dan perbaiki semua mobil yang bermasalah. Prioritas kami adalah keselamatan dan kepuasan pelanggan. Rahmat bekerja siang malam di bengkel, membongkar satu persatu mobil yang terdampak. Karyawan lain ikut membantu. Semua berusaha keras untuk memperbaiki nama baik perusahaan. Anak-anak pun merasa ikut terbebani. Lara menunda semua proyek iklan, baru fokus mengelola komunikasi dengan pelanggan. Namun, tekanan mulai terasa. Pemasukan menurun, ada biaya ekstra untuk perbaikan dan kompensasi. Bahkan ada ancaman gugatan hukum dari beberapa pembeli yang merasa dirugikan. Suatu malam, Johanna duduk termenung di ruang tamu. Rahmat duduk di sampingnya, memegang tangannya. Kita bisa lalui ini, Johanna. Ini bukan akhir, tapi awal perjuangan baru. Johanna menatap matanya. Aku takut, Rahmat. Takut usaha ini akan hancur. Takut kita gagal. Rahmat tersenyum kecil. Kita sudah bangun dari nol, lebih dari sekali. Ini cuma batu sandungan. Hari-hari berikutnya menjadi rutinitas berat. Tim bengkel bekerja ekstra, admin mengatur ulang jadwal servis, dan Lara terus berkomunikasi dengan pelanggan. Rahmat juga menghubungi supplier mobil, meminta bantuan teknis dan penggantian unit. Perlahan, usaha mereka membuahkan hasil. Pelanggan mulai percaya lagi setelah mobil diperbaiki gratis. Media yang semula kritis mulai melaporkan sisi lain. Kegigihan bengkel, Johanna Rahmat memperbaiki kesalahan dan kembalikan kepercayaan pelanggan. Di tengah ujian itu, muncul kabar bahagia. Johanna hamil anak kelima. Kabar ini menjadi penyemangat keluarga kecil itu. Meski tekanan bisnis masih berat, mereka percaya bahwa setiap cobaan ada hikmahnya. Suatu sore, Johanna duduk bersama anak-anak dan Rahmat di taman rumah. Mereka berbicara jujur tentang masa sulit yang baru saja dilalui. Jangan pernah takut gagal, kata Johanna pada Lara. Kegagalan bukan akhir, tapi pelajaran. Ingat, keluarga ini selalu bersama. Lara tersenyum. Aku belajar banyak tentang tanggung jawab dan kerja keras. Aku ingin teruskan bisnis ini dengan hati, bukan cuma angka. Rahmat menambahkan, kita harus terus bergerak maju, beradaptasi dan belajar. Dunia berubah, tapi kita harus tetap kuat. Malam itu, mereka tidur dengan perasaan lega. Meski badai belum sepenuhnya berlalu, mereka tahu bersama, tidak ada yang tak mungkin dihadapi. Beberapa tahun berlalu sejak badai masalah itu datang menghantam usaha Johanna dan Rahmat. Bengkel dan showroom yang dulu sempat terpuruk kini kembali berdiri kokoh, bahkan lebih besar dari sebelumnya. Di sebuah ruangan khusus di lantai atas showroom, Johanna duduk di samping Rahmat yang tengah memeriksa laporan keuangan. Di sekeliling mereka, anak-anak bermain dan tertawa, membuat suasana rumah dan usaha menjadi hidup. Anak sulung mereka, Lara, sudah menginjak usia 20. Ia mulai menunjukkan minat besar terhadap dunia otomotif, tapi juga punya visi lebih luas untuk mengembangkan bisnis keluarga ke arah baru. Johanna melihat dengan bangga bagaimana darah juang dan ketekunan Rahmat menular ke anak-anaknya. Lara, kamu siap ambil alih bisnis ini suatu hari nanti? Tanya Johanna pelan pun. Lara mengangguk mantap. Aku ingin membawa usaha ini ke level internasional, Bu. Aku ingin bikin jaringan bengkel dan showroom di luar negeri. Mungkin ke Asia atau Eropa. Rahmat tersenyum dan menepuk bahu Lara. Itu semangat yang bagus. Tapi ingat, sukses itu bukan cuma soal angka dan uang. Pelanggan harus merasa dihargai dan percaya. Johanna menatap suaminya penuh rasa syukur. Mereka pernah melewati banyak hal bersama, dari jatuh bangun usaha hingga membangun keluarga. Kini mereka di titik yang lebih tenang, tapi bukan berarti tanpa tantangan.
Suatu sore, Johanna mengajak anak-anaknya ke bengkel. "Ini tempat pertama, ayah kamu mulai dari bawah," katanya sambil menunjukkan meja kerja Rahmat yang sederhana dulu. Anak-anak mendengarkan dengan penuh perhatian. Johanna ingin mereka mengerti bahwa kesuksesan tak datang dari kemudahan, tapi dari kerja keras dan kejujuran. "Setiap mobil yang diperbaiki di sini adalah janji kami pada pelanggan. Janji untuk memberikan yang terbaik," tambah Johanna. Rahmat masuk membawa sebuah kotak kecil. "Ini untuk Lara. Sebuah kunci," katanya sambil tersenyum. Lara terkejut membuka kotak itu dan menemukan kunci mobil klasik yang sudah direnovasi dengan sangat baik. Ayah memberikannya sebagai simbol bahwa kamu sudah siap membawa warisan ini. Tapi ingat, kunci itu bukan hanya untuk membuka mobil, tapi juga untuk membuka pintu hati pelanggan, Rahmat menjelaskan. Hari itu, Lara merasa berat tapi juga penuh semangat. Ia tahu perjalanan masih panjang, tapi warisan yang diberikan orang tuanya adalah bekal berharga. Sementara itu, Johanna duduk bersama Rahmat di teras rumah. Mereka melihat langit senja yang berwarna jingga lembut. "Kita sudah berjalan jauh, Rahmat. Dari janda muda yang takut gagal, sampai sekarang punya keluarga besar dan usaha yang berkembang," kata Johanna lirih. Rahmat menggenggam tangannya. "Kita lakukan ini bersama. Semua cerita, semua perjuangan adalah milik kita dan anak-anak kita." Mereka berdua tahu perjalanan ini belum berakhir, tapi mereka sudah menanam benih yang kuat yang akan tumbuh dan berkembang dari generasi ke generasi. Di balik semua kesuksesan, yang terpenting adalah keluarga mereka. Cinta, kejujuran, dan kerja keras yang menjadi pondasi. Itu yang tidak pernah bisa digantikan oleh apapun. Setelah momen penuh makna di teras rumah itu, kehidupan Johanna dan Rahmat berjalan dengan ritme yang baru. Usaha yang dulu hanya bengkel kecil kini sudah menjadi perusahaan keluarga yang besar dan dikenal luas di Belanda. Tapi bukan hanya soal bisnis. Kini fokus utama mereka mulai bergeser ke bagaimana mereka bisa mewariskan nilai dan semangat kepada anak-anak. Lara, si sulung, memang sudah mulai menunjukkan tanda-tanda menjadi pemimpin bisnis yang hebat. Namun, ada tantangan lain yang mulai muncul di hadapan Johanna dan Rahmat yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Suatu pagi yang cerah, Johanna menerima telepon dari sebuah perusahaan investasi besar di Amsterdam. Mereka menawarkan kerjasama untuk ekspansi bengkel ke beberapa kota besar di Eropa. Tawaran itu menarik, tapi juga berisiko. Rahmat dan Johanna duduk bersama di ruang kerja. Di depan mereka terhampar proposal yang cukup tebal. "Aku melihat peluang ini sangat bagus, tapi kita harus hati-hati, Johanna. Jangan sampai kita kehilangan kendali atas bisnis yang sudah kita bangun," kata Rahmat. Johanna mengangguk. "Setuju, Rahmat. Kita harus pastikan ini tidak hanya soal uang, tapi juga mempertahankan nilai yang kita pegang selama ini." Rahmat tahu Johanna sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Itu salah satu alasan kenapa bisnis ini tetap bertahan dan berkembang. Mereka sepakat untuk melakukan riset pasar dan bertemu langsung dengan calon mitra bisnis tersebut. Di tengah persiapan itu, Lara mulai merasa gelisah. Ia ingin lebih banyak terlibat dalam keputusan besar perusahaan. Suatu sore, saat mereka berbincang di ruang tamu, Lara membuka pembicaraan. "Ayah, Bu, aku ingin ikut serta dalam pertemuan dengan investor itu. Aku merasa ini kesempatan yang baik untuk belajar," ujarnya. Johanna tersenyum. "Kamu sudah dewasa, Lara. Ini saat yang tepat untuk mengambil peran lebih besar." Rahmat pun setuju. Mereka mulai mengajak Lara masuk ke dalam pengambilan keputusan strategis. Tidak mudah bagi Lara karena tekanan semakin besar, tapi ia tetap bersemangat. Suatu malam, setelah diskusi panjang, Rahmat dan Johanna melihat keluar jendela, menatap langit yang gelap penuh bintang. "Kita sudah melewati banyak hal bersama, dan sekarang kita memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memimpin," kata Johanna. Rahmat mengangguk. "Aku bangga pada kalian semua, terutama Lara. Tapi aku juga sadar, perjalanan ini akan lebih berat dari sebelumnya.
Tiba-tiba, telepon Rahmat berdering. Dari suara di seberang sana, terdengar kabar buruk. Ada masalah serius dengan salah satu bengkel cabang di Rotterdam. Seorang manajer diduga melakukan kecurangan keuangan. Rahmat dan Johanna langsung merasa berat. Mereka tahu menjaga integritas bisnis lebih sulit ketika sudah berkembang besar. Kita harus segera turun tangan. Ini bukan hanya soal uang, tapi reputasi keluarga, ujar Rahmat. Mereka memutuskan untuk pergi ke Rotterdam esok hari, membawa Lara dan tim kecil yang dipercaya untuk menyelidiki masalah tersebut. Sesampainya di Rotterdam, suasana berbeda terasa. Bengkel itu tampak rapi, tapi ada ketegangan di antara karyawan. Mereka mulai bertemu dengan manajer dan staf untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rahmat tidak ingin langsung menuduh. Ia mencoba memahami kondisi yang ada. Namun, bukti-bukti mulai mengarah pada kecurangan serius. Seorang pegawai yang dulu dipercaya ternyata memanfaatkan posisi untuk keuntungan pribadi. Johanna merasa kecewa, tapi tetap tegar. Kita harus bersihkan ini dengan cara yang benar, katanya. Proses penyelidikan dan perbaikan berjalan berbulan-bulan. Di tengah perjuangan itu, Lara belajar banyak tentang kepemimpinan dan bagaimana menghadapi krisis. Hari-hari itu tidak mudah. Ada kalanya Johanna merasa lelah, bahkan sempat berpikir apakah semuanya sepadan. Tapi saat melihat Rahmat yang selalu ada mendukung, dan anak-anak yang mulai matang, ia tahu semua ini adalah bagian dari perjalanan. Satu malam, saat mereka berkumpul, di rumah setelah pulang dari Rotterdam, Lara berkata, "Aku mengerti sekarang, bisnis ini bukan hanya soal sukses dan untung. Ini tentang kejujuran, kerja keras, dan keluarga." Johanna tersenyum penuh haru. "Kamu benar, Lara. Itu yang membuat kita tetap kuat." Rahmat menambahkan, "Dan jangan lupa, setiap masalah adalah pelajaran. Asal kita tidak menyerah, kita akan terus maju." Di akhir bab ini, Johanna dan Rahmat berdiri bersama di balkon rumah, memandang kota Belanda yang tenang. Mereka tahu perjalanan masih panjang. Tapi kali ini mereka sudah lebih siap, dengan keluarga dan nilai yang kuat sebagai pondasi. Setelah melewati badai di Rotterdam, Johanna dan Rahmat kembali ke rutinitas mereka. Bengkel dan showroom yang dulu kecil kini sudah menjadi jaringan usaha yang kuat. Namun, rasa nyaman itu tidak berlangsung lama. Satu pagi, Johanna menerima surat resmi dari pemerintah kota Amsterdam. Ada rencana pembangunan jalan besar yang akan melintasi kawasan tempat showroom utama mereka berdiri. Jika rencana itu jadi, mereka harus pindah atau menghadapi pembongkaran paksa. Berita ini seperti petir di siang bolong bagi Johanna dan Rahmat. Tempat yang selama ini menjadi saksi perjuangan mereka mungkin harus ditinggalkan. Lebih dari itu, bisnis besar yang mereka bangun terancam terganggu. "Ini ujian lagi, Rahmat," kata Johanna sambil memegang surat itu dengan tangan gemetar. Rahmat mengangguk pelan. "Kita harus cari solusi cepat. Jangan sampai usaha ini hancur karena urusan pemerintah." Mereka segera mengumpulkan tim manajemen untuk membahas langkah terbaik. Diskusi panjang pun terjadi. Beberapa mengusulkan untuk mencari lokasi baru, yang lain mengajak negosiasi dengan pemerintah. Lara, yang kini semakin matang, punya ide berbeda. Bagaimana kalau kita buat proposal untuk ikut ambil bagian dalam proyek pembangunan? Mungkin ada cara agar kita bisa tetap bertahan dan bahkan mendapat keuntungan. Johanna dan Rahmat menyukai ide itu. Bersama Lara, mereka mulai menyiapkan dokumen dan melakukan pendekatan ke pejabat terkait. Tapi proses birokrasi di kota besar seperti Amsterdam memang rumit dan melelahkan. Sementara itu, tekanan bisnis semakin terasa. Kompetitor mulai mengintip peluang dari masalah yang mereka hadapi. Beberapa bengkel kecil mencoba menawarkan harga miring, berharap pelanggan Johanna dan Rahmat beralih. Rahmat merasa gelisah. Ia tahu kalau mereka lengah sedikit saja, hasil kerja keras bertahun-tahun bisa hancur. "Kita harus perkuat pelayanan dan kualitas, Johanna. Pelanggan harus tetap merasa puas." Johanna setuju. Mereka berdua mulai lebih intens turun langsung ke bengkel, memantau pekerjaan montir, berbicara dengan pelanggan, dan memastikan semuanya berjalan sempurna. Di balik semua kesibukan itu,
kehidupan keluarga juga tak luput dari tantangan. Anak-anak mulai merasakan beban dari kesuksesan orang tua mereka. Terkadang mereka merasa kehilangan waktu dan perhatian. Suatu sore, Lara mendekati Johanna di dapur. "Bu, aku tahu kalian sibuk, tapi aku butuh waktu bicara." Johanna menatap putrinya dengan penuh perhatian. "Apa, Lara?" "Aku ingin bilang, aku butuh waktu lebih banyak dengan kalian. Jangan sampai kita lupa bahwa kita ini keluarga, bukan cuma pebisnis." Johanna merasa tersentuh. "Kamu benar, Lara. Kita harus bisa bagi waktu lebih baik." Rahmat yang mendengar pembicaraan itu ikut bergabung. "Mulai sekarang, kita buat jadwal khusus untuk keluarga. Bisnis itu penting, tapi kalau yang lebih penting." Malam itu, mereka makan bersama tanpa ada gangguan ponsel atau pekerjaan. Suasana hangat dan penuh tawa kembali mengisi rumah mereka. Beberapa minggu kemudian, kabar baik datang. Pemerintah kota mengizinkan mereka tetap beroperasi di lokasi lama dengan beberapa penyesuaian infrastruktur. Bahkan, Johanna dan Rahmat diajak jadi konsultan untuk proyek pembangunan tersebut. Kegembiraan pun terasa. Ini bukan hanya kemenangan bisnis, tapi juga penghargaan atas kerja keras dan sikap profesional mereka. Namun, Rahmat tahu perjuangan belum selesai. "Kita harus tetap waspada dan terus belajar, Johanna. Dunia bisnis tidak pernah berhenti bergerak." Johanna mengangguk mantap. "Betul, kita sudah jauh berjalan, dan aku yakin kita bisa menghadapi apapun selama kita bersama." Waktu berlalu dengan cepat. 4 anak Johanna dan Rahmat sudah mulai tumbuh besar. Anak pertama mereka, David, kini sudah menjalankan bisnis bengkel keluarga dengan penuh semangat dan kemampuan yang melebihi ekspektasi banyak orang. Johanna dan Rahmat menatap masa depan dengan tenang. Perjalanan yang mereka lalui tak selalu mudah, tapi itu yang membuat semua ini terasa berarti. Dari sebuah bengkel kecil yang sederhana, mereka berhasil membangun kerajaan bisnis otomotif yang disegani di Belanda. Di hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10, Johanna mengajak Rahmat ke taman kecil di pinggiran kota Amsterdam. Tempat yang dulu sering mereka kunjungi saat mulai merajut kisah bersama. "Masa 10 tahun sudah berlalu, ya?" kata Johanna sambil tersenyum lembut. "Kadang aku masih nggak percaya, dulu aku yang janda muda dari Belanda jatuh cinta sama montir asal Indonesia." Rahmat membalas senyum itu dengan penuh kehangatan. Cinta itu memang nggak pandang status atau asal-usul. Yang penting, kita saling percaya dan berjuang bersama. Mereka duduk di bangku taman, menikmati udara segar dan keramaian kota yang tidak terlalu jauh dari tempat mereka. Anak-anak mereka bermain riang di dekat situ, membawa tawa dan kebahagiaan yang tak ternilai. Johanna merasa beruntung karena telah memilih Rahmat, bukan hanya sebagai pendamping hidup, tapi juga sebagai partner bisnis dan teman terbaik. Semua tantangan yang pernah mereka hadapi membuat mereka semakin kuat. Di balik semua itu, Rahmat juga belajar banyak. Dari seorang montir biasa, dia berubah menjadi seorang pengusaha sukses yang dikenal bukan hanya karena keahliannya, tapi juga integritas dan kerendahan hatinya. Lihatlah anak-anak kita, Rahmat. Aku yakin mereka akan membawa bisnis ini ke level yang lebih tinggi. Mereka punya semangat dan bakat yang luar biasa, kata Johanna penuh harap. Rahmat mengangguk. Aku percaya itu. Mereka sudah mendapatkan pondasi yang kuat dari kita berdua. Sejenak, mereka diam menikmati kebersamaan. Johanna menatap langit, berharap masa depan yang cerah bagi keluarga kecilnya. Kalau boleh aku berharap, semoga kita selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Karena sesungguhnya, itu adalah kekayaan terbesar, ujar Johanna. Rahmat menggenggam tangan Johanna erat. Setuju. Dan aku janji akan selalu ada di sampingmu, apapun yang terjadi. Cerita mereka memang sudah mencapai bab terakhir ini, tapi bukan berarti perjalanan selesai. Justru ini awal dari babak baru dalam hidup mereka, di mana cinta, kerja, keras, dan keluarga menjadi fondasi tak tergantikan. Johanna dan Rahmat telah membuktikan bahwa asal-usul tidak menentukan masa depan.
Dengan niat baik dan kerja keras, segalanya mungkin. Di bawah sinar matahari sore yang mulai meredup, mereka melangkah pulang, siap menyambut hari esok, dengan penuh keyakinan dan cinta yang tak pernah pudar.